Faslun. Qala al-ulama'u minal muhaddithin wal fuqaha'i wa ghairihim. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, beliau menyimpulkan pandangan para ulama al-muhadditsin dan juga ulama fuqaha, ulama hadis, ulama fikih dan yang lainnya. Beliau tulis, yajuzu wa yustahabbul amalu fil fadaili wat targhibi wat tarhibi fil hadis ad-dhaif. Boleh, bahkan dianjurkan beramal, dianjurkan mengerjakan amalan-amalan soleh, masuk kategori al-fadail, amalan-amalan utama. Apakah itu at-targhib yang dianjurkan untuk menjalankannya, atau at-tarhib amalan yang dianjurkan untuk ditinggalkannya. Boleh kita mendasarkan amalan itu bil hadis ad-dhaif, berdasarkan hadis dhaif. Boleh. Ini kesimpulan Imam An-Nawawi, dan beliau merujuk ulama-ulama al-hadis, ulama fikih, bukan pandangan beliau pribadi. Jadi ini ulama as-salafus salih yang kita ikuti, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang kita ikuti. Hadis dhaif bukan untuk mutlak dibuang, bukan. Melainkan hadis dhaif bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan sandaran untuk amalan-amalan sunnah, bisa juga dijadikan sandaran untuk memakruhkan sesuatu. Hadis dhaif tapi malam yakun maudhu'an, dengan catatan hadis itu bukan kategori hadis maudhu', bukan kategori hadis palsu. Atau yang semakna dengan itu, syadidud dha'fi, hadis yang sangat lemah. Hadis sangat lemah itu kurang lebih sama dengan hadis maudhu', kurang lebih sama dengan hadis palsu. Nah, untuk hadis maudhu', hadis yang sangat lemah, fala yajuzul amalu bi khabari man infarada min kadzabin wa muttahamin. Tidak boleh kita beramal berdasarkan khabar, berdasarkan hadis dari perawinya seorang pendusta. Kita tidak boleh mempraktikkan hadis yang ada di antara perawinya, perawi tunggal yang pendusta atau yang dituduh dusta muttaham. Kita mempraktikkan amalan-amalan sunnah berdasarkan hadis dhaif, wa baqiya lil amali bid dhaif, tetap boleh beramal berdasarkan hadis dhaif syartani, dua syarat. Untuk bolehnya menggunakan hadis dhaif sebagai sandaran dalam beramal soleh, dua syarat. Yang pertama, ayyakuna lahu aslun syahidun lidzalik, bahwa hadis dhaif itu didukung oleh dalil yang menguatkannya. Kan dirajihi fi umumin, seperti hadis dhaif itu masuk di satu pembahasan umum, masuk di satu hadis umum yang sahih, au qaidatin kulliyatin, masuk di satu kaidah yang bersifatnya umum, sifatnya umum.
Contoh berkaitan dengan puasa Muharram. Dalam puasa Muharram ini ada sunnah yang sahih, ada juga yang dhaif. Berkaitan puasa Muharram ada hadis-hadis sahihnya, tapi ada juga hadis dhaifnya. Hadis sahihnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Al-hadis. Puasa yang paling afdal, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di Syahrullahil Muharram, puasa di bulan Muharram. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim 2812, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai. Hadis sahih. Jadi berdasarkan hadis ini, puasa sepanjang bulan Muharram atau puasa di hari-hari Muharram, apakah hari kesekian, hari sekian, itu hukumnya sunnah, bahkan sunnah muakkadah. Mau puasa sepanjang Muharram mau puasa di beberapa hari selama itu Muharram, niat puasa Muharram hukumnya sunnah muakkadah. Hadis kedua yang sahih berkaitan dengan Muharram, puasa Muharram. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala rajulun atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, kata beliau, rajulun, ada seseorang atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu seorang itu nanya, kaifa tasumu ya Rasulullah, bagaimana cara puasa? Ini hadisnya panjang, saya potong bagian sesuai dengan pembahasan kita. Faqala Nabi, lalu di bagian hadis itu ada Nabi bersabda, wasiyamu yaumi Asyura, puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura 10 Muharram. Sabda Rasul, ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu. Dengan puasa 10 Muharram ini, puasa Asyura, aku sangat berharap Allah akan ampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim 2803, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Hadis pertama, Rasul menegaskan puasa terbaik, puasa paling afdal sesudah puasa Ramadan adalah puasa Muharram. Di hadis kedua ini Rasul sebut enggak Muharram secara khusus. Nah, yaitu tanggal 10 Muharram dikenal sebagai hari Asyura. Ketika dua hadis ini yang kita simpulkan, maka kesimpulannya puasa di hari-hari Muharram itu sangat dianjurkan. Puasa di tanggal 10 Muharram lebih dianjurkan lagi. Hadis ketiga. Nah, hadis ketiga ini muncul disampaikan oleh Rasul karena waktu itu ada sahabat yang mengingatkan Rasul, ya Rasul, kalau kita puasa Muharram tanggal 10 doang, berarti kita menyamai Yahudi. Yahudi puasa di 10 Muharram. Nah, mendapati tanbih seperti itu, Rasul menyampaikan hadis berikut ini. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maka beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in baqitu ila qabilin, jika Allah izinkan aku masih hidup tahun depan, la asuman tasi'an, pasti aku akan puasa, aku akan tambah puasaku tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. 9 Tasu'a Asyura. Hadis yang ini riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 2723. Ini hadis sahih berkaitan dengan puasa Muharram. Selain 3 hadis ini, hadis-hadis yang berbicara tentang puasa Muharram, hadisnya dhaif, hadisnya lemah, atau diperselisihkan antara dhaif dan hasannya. Diperselisihkan antara dhaif dan hasannya. Nah, ketika seseorang puasa Muharram, dasarnya hadis dhaif, boleh-boleh saja, karena hadis dhaif itu sudah dipayungi oleh hadis umum perintah puasa Muharram yang sifatnya sahih. Boleh, seperti puasa dari tanggal 1 sampai 10, hadisnya dhaif, itu masih bagian Muharram, ya boleh saja. Yang terbaik niatnya, niat melaksanakan puasa Muharram yang hadisnya sahih. Ini syarat pertama, melaksanakan amalan berdasarkan hadis dhaif. Syaratnya hadis dhaif itu berada di bawah naungan hadis sahih yang bersifat umum. Hadis dhaifnya mengkhususkan perintah itu boleh. Syarat yang kedua, boleh mengamalkan hadis dhaif. Syarat keduanya, wa alla ya'taqida indal amali bihi subutahu. Ketika kita melaksanakan amalan-amalan yang didasarkan hadis dhaif, jangan meyakini bahwa ini benar-benar disunahkan oleh Rasul. Ini syarat yang dikemukakan oleh Imam Nawawi. Jangan meyakini bahwa ini benar-benar sunnah. Jangan. Lalu belyaqtaqidul ihtiyat, yakinlah bahwa ini kita lakukan sebagai wujud kehati-hatian. Rasul menyuruh ini hadis dhaif, barangkali memang betul perintah Rasul, aku jalankanlah. Contoh kedua, beramal berdasarkan hadis dhaif. Contoh kedua berkaitan dengan zikir-zikir dan doa-doa. Setiap muslim pasti tahu bahwa secara umum berzikir, berdoa adalah perintah Allah. Berzikir dan berdoa kapanpun, dimanapun, apapun kalimat zikirnya, itu adalah perintah Allah. Di surah Al-Ahzab ayat 41-42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, udzkurullah, berzikirlah, sebut-sebutlah nama Allah dzikran katsiran, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu, dan sucikanlah Allah, bertasbihlah, bukratan wa asila, dari pagi sampai sore, pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi. Dengan ayat ini jelas bahwa berzikir kapanpun, dimanapun, apapun kalimat zikirnya, itu adalah perintah Allah. Ketika selanjutnya ada hadis-hadis
perintah zikir dengan bacaan ini sekian kali, waktunya ini, dan hadisnya itu hadis dhaif, boleh dijalankan. Kenapa? Karena secara umum berzikir memang perintah Allah. Secara umum berzikir perintah Allah. Ketika selanjutnya kita melaksanakan zikir-zikir tertentu yang dasarnya hadis dhaif, itu masih berada di bawah perintah Allah untuk berzikir. Boleh-boleh saja. Contohnya ada hadis riwayat Imam Ibnu Hibban an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a ahla baitihi. Nabi pernah mengumpulkan seluruh anggota keluarga beliau. Nabi kumpulkan seluruh anggota keluarga. Faqala, lalu beliau bersabda, idza asaba ahadakum ghammun aw qalbun, apabila di antara kalian ada yang mengalami duka, sedih, aw qalbun, atau kesulitan, derita, falyakul, maka bacalah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'ah. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'ah. Ini perintah Nabi. Apabila ada di antara kalian yang mengalami derita, kesusahan, kesulitan, penderitaan, maka bacalah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Ini dasarnya hadis dhaif riwayat Imam Ibnu Hibban. Tapi ini masih bagian dari berzikir yang ada di bawah Al-Ahzab 4142. Karena itu enggak masalah untuk dipraktekkan. Jadi untuk amalan-amalan sunnah fadhailul a'mal, ulama yang kita ikuti, ulama salafus saleh, ulama ahlus sunnah wal jamaah, berpandangan boleh menggunakan hadis dhaif, dengan catatan dhaifnya itu tidak dhaifun jiddan, tidak lemah banget. Ketika statusnya dhaifun jiddan, sangat lemah, dia masuk sama dengan hadis maudhu, hadis palsu. Catatan yang kedua, hadis dhaif itu tidak berbicara satu hal tersendiri, melainkan masih berada di bawah hadis umum, dalil umum yang bersifat sahih. Dan syarat ketiga, ketika kita mempraktekkan amalan didasarkan hadis dhaif, tadi kata Imam Nawawi, jangan yakin bahwa itu betul-betul sunnah rasul, tapi lakukan itu sebagai wujud kehati-hatian. Lanjutan apa yang ditulis oleh Imam Nawawi, wa ammal ahkam kal halali wal harami wal bai'i wal nikahi wal talaqi wa ghairi dzalika fala yu'malu fiha illa bil hadits sahih aw al hasan. Adapun dalam perkara-perkara hukum halal, haram, jual beli, pernikahan, perceraian, dan lain sebagainya, tidak boleh mendasarkan diri pada hadis kecuali hadis sahih atau sekurang-kurangnya hadis hasan. Sekurang-kurangnya hadis hasan. Illa ayyakuna fi ihtiyatin fi syai'in min dzalik, kecuali sebagai wujud kehati-hatian. Sebagai wujud kehati-hatian. Kama idza warada hadisun dha'ifun bi karahati ba'dil buyut, seperti ada hadis memakruhkan jual beli tertentu. Ada hadis dhaif memakruhkan jenis jual beli tertentu, awil ankihati, atau hadis pernikahan, tapi hadisnya dhaif.
Ada hadis memakruhkan jual beli tertentu, ada hadis memakruhkan jenis pernikahan tertentu. Misal, fa'innal mustahabba ayyatanazzah anhu. Sunnahnya kita harus membersihkan diri dari hal itu. Meskipun hadis dhaif tidak boleh untuk halal haram, tapi hadis dhaif kalau memakruhkan jual beli jenis tertentu, sebaiknya jangan dijalankan. Untuk kehati-hatian. Kenapa di kitab ini kok Imam Nawawi mengemukakan perkara ini? Kata beliau, li'annahu yaji'u fi hadzal kitab bi ahaditsu anasu an sihhatiha aw hasaniha aw dhafiha aw askutu anha liduhulil andali aw ghairihi. Karena di dalam kitab Al-Adhkar ini, kata beliau, dalam kitabku ini Al-Adhkar, di dalamnya ada hadis-hadis yang aku naskan, sahihnya, hasannya, atau dhaifnya. Atau ada di antaranya yang aku diam, aku nggak jelasin, sahih, hasan, atau dhaif. Beliau kemukakan penjelasan ini, fa'aratu an taqarrara hadhil qaidatu inda mutala'i hadzal kitab. Aku ingin siapapun yang memutalaah, yang mempelajari kitabku ini, dia faham kalau dalam kitabku ini ada hadis dhaif, karena memang hal itu boleh dengan catatan tadi itu. Jadi berkaitan dengan puasa Muharram, ada hadis hasannya, sahihnya, ada hadis dhaifnya. Berkaitan dengan zikir, doa, ada dalil sahihnya, banyak juga dhaifnya. Jadi kita sudah tahu. Jadi jangan pernah mempermasalahkan zikir meskipun berdasarkan hadis dhaif. Jangan pernah mempermasalahkan puasa Muharram meskipun berdasarkan hadis dhaif, karena dalil sahihnya, dalil hukumnya puasa Muharram sunnah. Dalil sahihnya ayat Quran, berzikir apapun dengan kalimat zikir apapun itu perintah Allah, jadi boleh dipraktikkan. Semoga taufik Allah senantiasa dicurahkan pada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.